wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks to Allah who has given us a healthy and also opportunity so that we can be gathered in this English lesson today. May salawat and salam, let's say, to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay everybody, how are you today? I hope you are in a good health today. Before we start our studying today, let's read a prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Okay, let's review our last meeting material. Do you still remember what material we were studying about? Apakah kamu ingat apa materi kita pada minggu lalu? Yes. Last meeting we were studying about sentence, yeah. Okay, now we are still studying about KD 31 ya, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. 41. Menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Everybody, in your video there is a picture. Can you guess what picture is it? Ya, ada gambar ya di videomu. Bisakah kamu tebak gambar apakah itu? Yes, it is a picture. So a girl sleep the floor ya, in her bedroom. Okay, can you guess what activity does she do? Bisakah kamu tebak apa ya aktivitas yang dilakukan anak perempuan di gambar itu? Yes, she do daily activity ya. She does daily activity. Dia melakukan atau mengerjakan kegiatan sehari-hari. Can you mention what kinds of daily activity? Bisakah kamu sebutkan kira-kira apa ya kegiatan sehari-hari? Yes. The daily activities are sweep the floor, and then clean the window, and then do the dishes, Okay, sweep the floor, membersihkan lantai ya, kemudian membersihkan jendela, kemudian kita mencuci piring. That is the daily activity. Itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Okay, so can you guess what topic we are going to study today? Bisakah kamu tebak kira-kira apa ya materi kita hari ini? Yes, our topic today is relating to daily activity. Materi kita hari ini adalah berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Relating to our topic today ya, berhubungan dengan topik kita hari ini, yaitu daily activity ya. Tentunya kita harus bisa ya melakukan aktivitas kita itu dengan baik. Of course, we have to manage our time ya. Tentunya kita harus bisa mengatur waktu. Okay, check it out the video ya. Waktu adalah hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari.
Dalam kehidupan sehari, kita selalu melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya dari bangun pagi, sholat subuh, dan pergi ke sekolah, sampai malam hingga tertidur. Maka dari itu, marilah kita selalu memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin dengan mengerjakan amal soleh. Baik, hal ini ya terdapat dalam surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. Oke, surah Al-Asyr ayat 1 sampai dengan 3 ya, bisa dilihat ya di video. Oke, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khushr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita tidak mempergunakan waktu dengan amal soleh, maka kita akan merugi. Untuk itu, kita jangan menyia-nyiakan waktu kita yang ada, agar kita tidak akan menjadi orang yang merugi nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan amal-amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, the scopes of the study. The scopes of the study are 1. Definition of simple present tense. 2. The pattern of simple present tense. 3. Kinds of simple present tense. Okay, hari ini cakupan materi kita ya ada 3 ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian simple present tense. Yang kedua, rumus kalimat simple present tense. Yang ketiga, jenis-jenis simple present tense. The purposes of the study. The purposes of the study are 1. By understanding the learning video, the students are able to complete sentences below with the correct verbs. 2. By understanding the learning video, the students are able to arrange the words into correct arrangement. 3. By understanding the learning video, students are able to change the sentences into simple present negative. 4. By understanding the learning video, the students are able to write 2 examples of simple present tense. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat melengkapi kalimat-kalimat dengan kata kerja yang benar. Yang kedua, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa bisa menyusun kata-kata ke dalam susunan yang benar. Yang ketiga, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa bisa merubah kalimat-kalimat ke dalam simple present tense bentuk negatif. Yang keempat, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis 2 contoh kalimat simple present tense. Simple present tense. 1. Definition of simple present tense. 2. The pattern of simple present tense. 3. Kinds of simple present tense. 1. Definition of simple present tense. Present tense is used to state daily activities, general thoughts, and facts.
Examples: 1. She goes to school by bus every day. 2. The President of Indonesia is Joko Widodo. 3. The sun rises in the east. Adverb of time of simple present tense are usually, seldom, often, every day, every month, never, ever, etc. Oke, sini kita akan membahas simple present tense ya. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian simple present tense. Yang kedua, pola kalimat present tense. Yang ketiga, jenis-jenis kalimat present tense. Yang pertama, oke, kita akan bahas yang pertama, pengertian simple present tense. Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan ya kegiatan sehari-hari. Oke, kemudian kebenaran umum ya, kemudian fakta-fakta. Oke, contoh nomor 1 ya. Dia pergi ke sekolah naik bus setiap hari. Kira-kira ini contoh apa ya? Kegiatan sehari kah? Apakah kebenaran umum atau fakta? Ya, ini adalah kegiatan sehari-hari, daily activity. Oke, number 2. The President of Indonesia is Joko Widodo. Ya, Presiden Indonesia itu adalah Joko Widodo. Termasuk apakah dia? Daily activity, general truth, atau fact? Yes, ini adalah fact ya, fakta ya. Kebenaran fakta. Secara fakta dia memang adalah Presiden Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga, matahari terbit di sebelah timur. Ya, apakah itu kegiatan sehari-hari? Apakah itu kebenaran yang umum, sudah memang benar, atau fakta? Ya, ini termasuk general truth ya, kebenaran ya. Memang benar kalau matahari itu terbit di sebelah timur. Ya, oke, itu dia ya contoh-contoh dari present tense. Kemudian ada keterangan waktu ya. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam kalimat present tense itu adalah biasanya, seldom itu jarang ya, often sering, every day setiap hari, every month setiap bulan, never tidak pernah, ever pernah, etc. dan lain-lain. Okay, number 2, the pattern of simple present tense. Subject plus verb, s or es plus object. Oke, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it, tergantung dari akhiran kata kerja tersebut ya. Oke, nomor 1, untuk kata kerja yang berakhiran o ya, ch, sh ya, atau z, maka setelah kata kerja kita tambahkan huruf e sama s. Contoh, go ya, go akhirannya kan o, maka kita baca goes, kita tulis e sama s, kita tambahkan e sama s, maka dibaca goes. Kemudian catch ya, catch itu artinya menangkap ya. Apa di sini akhirannya adalah c sama h ya. Kemudian kita tambahkan s, bukan tambahkan s tetapi kita tambahkan e sama s, catches. Kemudian was akhirannya sh, maka kita tambahkan e sama s jadi washes. Kiss, s sama s ya, maka kita rubah dia menjadi kisses. Box ya akhirannya x ya, akhirannya x, maka kita tambahkan boxes. Oke. 2, untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan plus y ya, hilangkan y ya, dan tambahkan e sama s. Contoh 1, carry, jadi carries ya, carry kan berakhiran y ya, maka kita tambah y-nya kita rubah menjadi i, e, dan s. Oke, yang kedua study, jadi studies ya. 3, worry, jadi worries. Kemudian yang keempat, marry jadi marries. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran vokal y cukup ditambahkan s. Contoh, play jadi plays ya. Say jadi says, enjoy jadi enjoys. Oke, number 3, kinds of simple present tense.
Kinds of simple present tense, ya ada 3 jenis simple present tense ya. Yang pertama ada simple present tense affirmative, yaitu patternnya adalah polanya itu subject plus verb atau to be, buka kurung to be-nya is, am, plus object ya. Kemudian example-nya, they watch new movies every Sunday. Artinya mereka menonton film baru setiap minggu. Oke, number 2, simple present tense negative, yaitu kalimat tenses simple present tense yang negatif. Oke, lihat polanya. Ada subjek ya, tambahkan do atau does, tambahkan not, tambahkan kata kerja pertama, tambahkan objek. Contohnya, they do not run fast. Ya, mereka tidak berlari dengan kencang. Ya, di sini ada kata do not, tidak. Ya, ini menandakan negatif. Oke, yang ketiga, simple present tense interrogative. Ini adalah kalimat simple present tense yang berbentuk kalimat tanya. Polanya itu adalah do atau does-nya di depan, ya. Oke, kemudian kita tambahkan subjek, kemudian kita tambahkan kata kerja pertama, kemudian kita tambahkan objek. Contohnya, does the teacher teach new students? Ya. Apakah guru itu mengajarkan siswa-siswa yang baru? Oke, itu dia ya. Das-nya duluan. Artinya apa? Apakah. Summary, after learning this material, it can be concluded present tense is the tense used to express daily activity, fact, and general thought. There are 3 kinds of simple present tense. They are simple present tense affirmative, simple present tense negative, and simple present tense interrogative. Baik, kesimpulan pada materi kita hari ini adalah present tense itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, fakta, dan juga kebenaran yang umum. Ada 3 jenis kalimat simple present tense, yaitu simple present tense positif, simple present tense negatif, dan simple present tense bentuk kalimat tanya. Task 6. 1. Complete the sentences below with the correct verbs. 2. Arrange the words into correct arrangement. 3. Change the sentences below into simple present tense negative. 4. Write 2 examples of simple present tense. Right, sekarang kita lembar kerja yang ke-6 ya. Yang pertama, lengkapilah kalimat-kalimat di bawah dengan kata kerja yang benar. Yang kedua, susunlah kata-kata di bawah ini ke dalam susunan kalimat yang benar. Yang ketiga, rubahlah kalimat-kalimat di bawah ke dalam kalimat simple present tense negatif. Yang keempat, tulislah 2 contoh kalimat simple present tense affirmative. Okay, everybody, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Please do this assignment today. Okay, before we close our studying today, let's read Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, everybody, have a nice day. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.